Okay, stand by on position. And 3, 2, 1. When love is falling, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I'm feeling breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I'm feeling breaking out like an echo, echoing my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I'm feeling breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I'm feeling breaking out like an echo, echoing my soul. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I'm feeling breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I'm feeling breaking out, breaking out. Your love is holding on and it won't let go. I'm feeling breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I'm feeling breaking out like an echo, echoing my soul. In my soul. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa
selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami besaran dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na. Oh, oh, na 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 na. Yesus Tuhanku. It all revolves around your throne. Who can now your glory? So high above, yet slain for us. You alone are worthy, and the praise is yours, and the praise is yours. You're the one we bow before, reigning over us as we lift you up. You will reign forevermore.
Shalom History Maker, Heroes yang sangat luar biasa. Senang sekali berjumpa dengan kalian pada hari ini dengan sukacita yang luar biasa, walaupun secara online saja, tetapi tidak mengurangi sedikit dari sukacita kita semuanya. Ibadah yang sangat luar biasa, ibadah yang sangat memberkati, ibadah yang sangat diurapi. Kita semua boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, memuji, menyembah dengan semangat berapi-api. Terasa sekali bahwa spirit anak muda yang sangat diberkati ada di dalam ibadah ini. Puji nama Tuhan, Heroes yang dikasihi Tuhan. Kita semua diciptakan dengan sangat luar biasa. Engkau dan saya bukan hanya sekedar manusia biasa, tetapi we are called to be excellent. Firman Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26, bagaimana di situ diceritakan proses penciptaan kita. Kita diciptakan serupa dengan gambar Elohim. Serupa dengan Dia, pencipta langit dan bumi. Sekali lagi mengingatkan kita bahwa kita bukan hanya sekedar manusia yang biasa-biasa saja. Engkau tercipta sebagai pribadi yang sangat luar biasa. Di Efesus 2 ayatnya yang ke-10 juga dikatakan bahwa kita ini adalah buatan Elohim yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik, yang sudah diciptakan, dirancangkan Elohim sejak sebelumnya. Kita bisa lihat di situ ada kata-kata sebelumnya, dari semula, bisa diartikan demikian. Kita kembali ke ayat yang tadi, yang kita bahas di awal, yaitu di Kejadian 1 ayat yang ke-26. Di situ kita akan temukan apa yang dimaksudkan oleh Efesus 2 ayat yang ke-10 ini. Demikian firman Tuhan. Biarlah kita menjadikan manusia dalam citra dan rupa kita, atau Elohim. Dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, atas burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Wow, sungguh sangat luar biasa. Itulah jawaban dari kata sebelumnya. Sejak semula kita diciptakan oleh Elohim sebagai pribadi yang excellent. Bukan manusia biasa. Kita sudah diciptakan sebagai manajer, sebagai pemimpin. Oleh sebab itu tidak salah ada janji Tuhan, ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa engkau akan dibuat terus naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu janji Tuhan. Dan yakin bahwa janji itu pasti akan Tuhan genapi di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, masih ada lagi contoh, bukti dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa we are excellent. Bukan hanya sebelumnya, di masa lalu, di masa ini. Tetapi apa kata firman Tuhan? Ayat yang saya percaya sudah banyak dari antara Heroes yang sudah hafal ayat ini, yaitu Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu, firman Yahweh. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Luar biasa, kita diciptakan sungguh-sungguh sangat istimewa, sangat luar biasa. Rancangannya atas hidup kita tidak berhenti sampai dengan hari ini. Tetapi masa depan kita dijanjikan oleh Tuhan adalah masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tetapi Heroes, seringkali keadaan, kondisi yang terjadi di sekitar kita membuat kita terkadang menjadi lupa akan God purpose. Maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang tadi sudah kita bahas di atas, ada 3 poin tadi. Seringkali kita lupa akan hal itu.
bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Bagaimana engkau dan saya diciptakan to be excellent, menjadi pribadi yang luar biasa. Diciptakan lebih dari sempurna. Bahkan berkuasa atas seluruh yang ada di muka bumi ini. Tetapi kadang-kadang keadaan di sekitar kita membuat kita melupakannya. Seperti halnya kondisi di masa pandemi ini. Beberapa bulan ini kita mengalami hal-hal yang jauh dari kata normal. Biasanya mungkin kita pergi ke sekolah, ke tempat kerja, ke tempat kuliah dengan teratur, dengan asik. Tetapi karena masa pandemi ini semua berubah. Kondisinya seakan-akan menjadi buruk. Kita harus melewati yang namanya era new normal. Kalau biasanya kita hanya melihat orang memakai masker, hanya tenaga medis atau orang-orang tertentu, tetapi saat ini kita diwajibkan untuk memakai masker. Kalau biasanya kita cuci tangan mungkin hanya kalau tangan kita kotor, atau hanya kalau kita mau makan atau mengambil sesuatu yang penting, kita baru melakukan cuci tangan. Tetapi hari-hari ini kita diwajibkan, diharuskan, diingatkan untuk mencuci tangan setiap saat. Biasanya kita bisa pergi beribadah, melayani dengan leluasa. Sekarang hanya lewat online, atau mungkin di tempat kalian sudah mulai offline, tetapi kita tidak sebebas dulu. Hal-hal demikian, kondisi demikian seringkali membuat kita lupa akan God purpose yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa apapun kondisinya, seburuk apapun kondisi yang terjadi atau bahkan yang kita alami di dalam hidup kita, itu tidak mengubah sedikit pun janji Tuhan yang tadi sudah kita bahas. Janji Tuhan, firman Tuhan yang ada di dalam Bible, yang dikatakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Enggak ada, teman-teman. Semua janjinya tetap akan terjadi dan tergenapi di dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, jadi apa respon kita? Bagaimana respon kita menghadapi masa-masa sulit seperti ini? Bagi sebagian orang, mungkin dia melakukan hal-hal yang positif, yang baik, tetapi tidak sedikit yang melakukan hal-hal yang justru tidak baik. Mereka menjadi stagnan. Mereka menyerah dengan keadaan. Mereka menjadi malas untuk melakukan segala sesuatu. Mereka menjadi tidak produktif. Nah, kita, engkau dan saya yakin dan percaya tidak menjadi bagian dari itu. Malam hari ini tidak ada kata terlambat. Justru keadaan kondisi saat ini kita pakai sebagai turning point, titik balik. Keadaan ini justru dipakai oleh Tuhan menjadi kesempatan buat hidup kita menjadi lebih produktif. Kita bisa untuk meresponi dengan baik God purpose di dalam hidup kita. Tidak ada kata yang terlambat. Sebab engkau dan saya diciptakan bukan menjadi orang gagal. Kita bukan produk gagal. Kita manusia istimewa. Kita ciptaan yang paling baik dari antara semua yang diciptakan di muka bumi ini. Saya yakin kesuksesan itu menjadi bagian dari kita. Sebab itu janji Tuhan. Seperti yang dikatakan Yeremia 29 ayat 11 tadi. Apa salah satu ciri utama dari seorang yang berlabel sukses? Ciri yang paling utama, orang sukses. Orang itu pasti disiplin dalam segala hal. Ya, disiplin dalam segala hal. Itu pasti menjadi kunci daripada kesuksesan seseorang. Tidak ada orang malas yang sukses. Kamu mungkin bisa mempelajari orang sukses yang ingin kamu ketahui dan lihatlah bagaimana cara hidupnya.
Tidak mungkin hanya dengan bermalas-malasan dia bisa meraih kesuksesannya. Ya, disiplin itu ada berbagai macam. Ada disiplin secara rohani dan juga ada disiplin secara jasmani. Berkaitan dengan spiritual. Bagaimana kedisiplinan kita dalam hal berdoa, bagaimana jam-jam intimmu dengan Tuhan, beribadah, memberi persepuluhan. Mungkin engkau katakan, bagaimana mungkin saya harus kembalikan persepuluhan? Uang yang biasanya 100% saya terima, sekarang tinggal 30%, tinggal 50%. Tetapi saat kita mau belajar untuk disiplin melakukannya, percayalah, firman Tuhan, janji Tuhan pasti tergenapi atas hidup kita. Bukan karena kita takut, bukan hanya sekedar karena kewajiban, tetapi itu respon kepada anugerah yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Di dalam firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 7 di situ dikatakan, latihlah dirimu sendiri beribadah. Latihlah. Itu kata seruan, kata ajakan. Berarti do something. Ada yang dikerjakan. Beribadah misal. Mungkin secara orang malas. Orang yang gak disiplin. Pasti banyak 1000 alasan. Nanti ajalah, kan masih ada minggu depan. Tidur lebih enak lah, atau banyak alasan yang lain. Tetapi di sini dikatakan, latihlah dirimu sendiri beribadah. Di dalam firman Tuhan banyak sekali teladan, cerita yang bisa kita lihat di sana. Bahkan Yesus sendiri memberikan contoh kepada kita bagaimana dia mendisiplinkan dirinya yang notabene pada waktu itu sama manusia seperti kita. Di dalam firman Tuhan di Markus 1 ayat 35 di situ diceritakan bahwa pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Bayangkan, pagi-pagi benar. Mungkin kalau di alokasikan sekitar jam 3, jam 4 karena di situ diceritakan hari masih gelap. Yesus sudah pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Dia punya waktu yang intim dengan Bapa. Dan masih ada lagi kisah Daniel di dalam Daniel 6 ayatnya yang ke-11. Daniel berdoa 3 kali dalam sehari. Mungkin kita yang teringat bukan doa 3 kali dalam sehari, tapi yang kita ingat 3 kali makan dalam sehari. Kan saya udah berdoa, sebelum makan berdoa itu kan 3 kali dalam sehari. Tapi di sini yang dimaksudkan bukan doa sebelum makan. Tetapi dia punya waktu khusus, intim dengan Tuhan. Melatih dirinya untuk beribadah. Sama seperti kita di dalam melakukan latihan jasmani. Saat kita berolahraga, yang lagi happening sekarang goes, naik sepeda, wow seru. Sambil lihat pemandangan, sambil kita bisa bersama-sama dengan teman-teman, dengan komunitas sepeda di tempat kalian. Wah asik seru. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Latihan badani sedikit gunanya. Apakah itu tidak boleh? Jelas dikatakan boleh, sedikit gunanya. Berarti itu dilakukan. Dibolehkan atau tidak? Jelas dibolehkan. Tetapi kata firman Tuhan sedikit gunanya. Sedangkan saat kita beribadah, saat kita melatih diri kita beribadah, ibadah itu mengandung janji. Dan itu tidak hanya berguna di masa sekarang, tetapi untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Luar biasa. So mari kita latih diri kita, disiplinkan diri kita, kembali lagi. Seperti cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan untuk mendisiplinkan diri kita di dalam hal spiritual. Sekarang di dalam hal secara jasmania. Nah, kalau yang ini pasti sangat berat seringkali dirasakan oleh anak-anak muda. Yaitu yang namanya disiplin waktu. Wah,
Terkadang anak-anak muda paling susah kalau sudah namanya disiplin menggunakan waktu. Apalagi sekarang adalah zaman gadget. Ada beberapa yang justru memanfaatkan masa pandemi ini justru hanya untuk sebatas main game 1 kali 24 jam atau melakukan hal-hal yang sebetulnya itu sia-sia, tidak menghasilkan sesuatu. Tidak mungkin orang bekerja jam 7 pagi masuk kantor, kemudian dia main game sepanjang malam dan dia bisa produktif, efektif di dalam pekerjaannya. Enggak mungkin, saudara. Jadi mari kita belajar, disiplinkan, latihlah diri kita untuk menjadi disiplin. Orang sukses itu identik dengan disiplin. Ada satu tagline yang mungkin kalian bisa garis bawahi. Seperti ini. Orang rajin belum tentu disiplin. Tetapi orang disiplin, dia pasti rajin. Karena ada banyak orang rajin hanya karena dalam tanda kutip ada alasannya. Rajin hanya untuk dipuji orang, rajin hanya saat dilihat bos, rajin hanya untuk tujuan tertentu. Tetapi itu pasti akan menghilang dengan sendirinya. Lambat laun akan diketahui aslinya. Karena itu, marilah biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang disiplin. Karena percayalah, saat engkau mau mencoba, mulai buat schedule, buat agenda di dalam hidupmu. Orang sukses biasanya dia punya manajemen waktu. Jam seberapa dia harus bangun, saat teduh, mandi, makan, kemudian bla 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 sampai tidur jam berapa sudah terschedule dengan baik. Hidupnya menjadi teratur dan percaya bahwa orang itu pasti menjadi orang sukses. Tapi apakah kita terlambat? Tidak. Tidak ada kata terlambat. Ini saatnya turning point untuk Anda dan untuk saya. Mari kita lebih lagi. Bersama dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita, kita pasti dimampukan. Tubuh kita memang lemah, tetapi roh yang ada di dalam kita pasti kuat. Dan saat ada kemauan, Roh Kudus yang akan memberikan kita kemampuan. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari, mulailah dari hari ini. Sama seperti kita saat melatih otot-otot kita. Mungkin kita pengen membentuk tubuh kita menjadi six pack. Tapi kita malas. Tidak akan mungkin. Saat kita disiplin berlatih, akan ada hasil yang kelihatan. Demikian juga dalam segala hal. Latihlah dirimu untuk menjadi disiplin. Itu adalah tema gereja kita bulan ini. Jadilah disiplin. Karena kita diciptakan menjadi pribadi-pribadi yang excellent. Pribadi-pribadi yang luar biasa. Bahkan berkuasa atas semua yang ada di atas muka bumi ini. Puji nama Tuhan. Sama halnya seperti Yosua. Bayangkan kalau Yosua, kalian bisa baca sendiri di saat kalian mungkin pagi atau malam sebelum tidur. Kalian baca di Yosua 6, kisah runtuhnya tembok Yeriko. Bayangkan kalau seandainya Yosua tidak disiplin, tidak rajin, tidak taat, tidak mungkin ada cerita di dalam Bible mengenai runtuhnya tembok Yeriko. Percaya, keberhasilan, keberuntungan mengikuti setiap langkah-langkah kita bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Puji nama Tuhan. Banyak orang juga yang punya alasan begini. Itu kan orang yang hidup di dalam Taurat. Itu kan dulu banyak peraturan. Gak apa-apalah, santai-santai aja lah. Tuhan juga pasti toh akan memberkati hidupku. Gak usahlah berbuat yang aneh-aneh. Tuhan pasti kok mencukupi segala kebutuhanku. Pakai firman untuk hal-hal yang salah. Tetapi Yesus sendiri mengajarkan bahwa Yesus itu rajin. Yesus itu disiplin. Dan kita anak-anaknya. Pastikan diri kita termasuk di dalam bilangan itu.
tidak berada di dalam anugerah, kemudian membuat kita menarik kesimpulan itu lisensi untuk membuat kita tidak disiplin, membuat kita bermalas-malasan. Tidak. Anugerah itu justru mendidik kita, memampukan kita untuk meraih kesuksesan bersama dengan Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadikan malam hari ini, jadikan hari ini adalah titik balik. Mungkin yang kemarin-kemarin engkau putus asa, mungkin yang kemarin-kemarin engkau sudah mulai tidak disiplin karena pandemi, engkau mulai semua dari rumah, bekerja di rumah, sekolah dari rumah, semua kalian kerjakan di rumah, terus semua terbengkalai, waktu kalian tidak karuan. Tetapi ini saatnya turning point, titik balik. Lupakan yang lalu, mengarah pada tujuan. Percayalah, Roh Kudus akan memampukan setiap kita. Kesuksesan sudah menanti engkau dan saya. Lihatlah kemenangan di depan kita. Sampai nanti kita boleh mengakhiri pertandingan dengan baik. Puji nama Tuhan. Satu ayat terakhir. Kita ambil di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya membangun. Segala sesuatu itu diperbolehkan. Kita diberikan kehendak bebas. Semua pilihan, keputusan ada dalam diri kita. Semua boleh, tetapi tidak semua berguna. Semua boleh, tapi tidak semua membangun. Percaya bahwa roh yang ada di dalam kita memberikan kita hikmat untuk kita memilih mana yang baik, mana yang berguna, mana yang membangun diri kita, sukses menyertai hidup kita. Sama seperti gereja kita. Tagline-nya apa? Yakin, hidup, sukses, itu moto kita. Percayalah, sukses itu menjadi bagian kita karena itu God purpose yang terbaik di dalam kehidupan kita. You and I, kita semua, we are called to be excellent. Puji nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami diciptakan bukan menjadi pribadi yang biasa seperti kebanyakan, tetapi kami diciptakan luar biasa di dalam kasih Yesus, sesuai, serupa, sama seperti gambaran Elohim. Percaya bahwa kami dimampukan, kesuksesan sudah ada menjadi bagian setiap kami. Kami yang hari ini bukanlah kami yang kemarin. Kami akan berubah dengan anugerah, dengan kuasa Roh Kudus yang menuntun kami dari hari ke hari. Kami akan melihat rancangan Tuhan yang terbaik tergenapi di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Bukan membuat kami lemah. Apapun keadaan kami, apapun kondisi seburuk apapun, tidak akan mengubah janji Tuhan. Rancangan Tuhan yang terbaik tergenapi atas kehidupan kami. Ucap syukur kami sudah terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeshua HaMashiach, bless you. When I let go, then I find life. La, 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 la. When I let go, then I find life. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.
bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku